Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi kelas tingkat 4A. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-6. Yang akan kita bahas adalah mengenai bentuk proposal dan kerangka skripsi ilmiah. Kerangka skripsi. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita hari ini. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan sehat, Pak. Apakah suara saya kedengaran jelas? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Semua tadi mengikuti ibadah ya? Oke, baik. Kita sudah hadir 27 orang ya. Yang ini ada masih masuk lagi. Kita di kelas ini ada 34 orang ya. Yang hadir masih 30 orang, ada 4 orang lagi. Oh, ini sedang menunggu ya. Oke. Kita masih 30. Ya, baik, sambil menunggu teman-teman, kita bersyukur karena kakak abang kelas kalian sudah ada yang menyelesaikan studi hari Sabtu kemarin. Ada sekitar 69 orang ya, dan 2 orang dari jurusan pendidikan agama Kristen, sehingga ada 71 orang yang lulus. Dan semuanya bersuka cita tentu. Dan mungkin di antara kalian pun ada yang ikut bersama mereka bersuka cita ya. Yang ikut makan-makan atau apa namanya ya, sambil minum kopi mungkin dalam rangka merayakan euforia, kebahagiaan dan kesuksesan mereka ya. Ada kalian yang ikut kemarin dalam rangka apa namanya kelulusan mereka itu, ikut merayakannya, abang-abang kelas kalian itu, atau tidak? Ikut, Pak.
Ya. Nitip bunga aja, Pak. Wah, seru lah berarti ya. Iya, jadi memang enak dalam rangka menanti pengumuman ya. Nanti tahun depan kalian juga akan seperti itu kan? Menulis skripsi tahun depan, lalu akan ikut euforia kemenangan ya. Jadi ada memang yang menarik dalam rangka kemenangan ini. Jadi ini perlu juga nanti kalian catat untuk kalian semester depan. Euforia kemenangan itu terkadang bisa membahagiakan. Tapi di sisi lain juga bisa menyakitkan orang yang membacanya. Mengapa saya katakan begitu? Ada sebagian orang yang menuliskan euforia kebahagiaannya itu kan luar biasa. Luar biasanya begini. Dia mengucap syukurlah tentu ya. Terima kasih, saya thank you. Tapi ada sebuah perkataan special thanks buat X yang mendampingi saya, yang mulai dari proses penulisan skripsi sampai habis. Special thanks X, bukan pada mamanya bapaknya special thanks. Padahal Tuhan mengirimkan bapaknya untuk membesarkan dia beserta mamanya kan. Dari bapaknya uang kuliah, dari bapaknya kebutuhan hidupnya sehari-hari di kampus. Tapi ketika dia lulus, dia berbahagia, special thanks-nya kepada si X itu. Kepada pacarnya itu kan. Miris itu. Miris. Maunya special thanks itu ya Tuhan lah yang memberi hikmat, kekuatan, kesehatan kepadanya bisa menyelesaikan skripsi itu. Lalu penampakan Tuhan itu siapa? Ya orang tua, bapak, mama kita. Itu yang memberi kita kesuksesan. Bukan si X itu, si doi itu. Jadi special thanks-nya bukan sama dia. Kalau benar-benar nanti itu berlanjut sampai ke pelaminan, cocoklah ya special thanks-nya itu. Tapi kalau dia hanya sebatas STH, selamat tinggal Hasian, ya, habis kampus, lupa segalanya kan. Karena sampai di lapangan nanti dia jumpa lebih cantik rupanya yang di lapangan ini kan. Lebih ganteng rupanya yang di lapangan itu. Dijodoh-jodohkan lagi kan. Apalagi agak ada sesuatu yang menarik kan. Ya itu. Jadi special thanks-nya hilang. Jadi, tapi kalau orang tuamu kan tidak akan mungkin hilang kan. Sampai selama-lamanya kan kalau Tuhan izinkan panjang umur kan masih bersama kita. Ya, jadi special thanks itu layaknya lah kepada orang tua. Dia yang siang malam berdoa untukmu dikala kamu sakit, dikala kamu mengalami pergumulan, dikala kamu butuh uang kuliah. Dia terus mengingat kamu. Dia telepon, di kalian telepon, mak uang sekian pak sekian. Kadang di kantongnya nggak ada uang, tapi dia katakan ada. Lalu dia pergi minjam tetangga supaya ada uang kuliah kalian, uang makan kalian. Mereka berjuang mati-matian untukmu. Tapi ketika Anda lulus, bukan kepada dia kalian berspesial thanks. Ke orang lain. Jadi tahun depan jangan gitu ya. Ya special thanks-mu itu kepada orang tuamu lah. Kasihan orang tuamu itu. Siang malam membanting tulangnya ya, atau berjibaku untuk memenuhi kebutuhan kalian ya. Yang dia minta nanti tidak ada apa-apa. Yang dia minta nanti saat kamu sudah dia bangga gini, dia mengangkat dadanya. Itu sajanya. Anakku sudah sarjana teologi. Itu aja sudah selesai, nggak perlu kau bayar dengan uang. Dia hadir di wisudamu, dia melihat kamu dipindahkan
dosen selempang dari topimu itu sajanya kebanggaannya. Paling-paling nanti foto wisudamu itu dia tempel di rumahnya, membuktikan bahwa ada anaknya sarjana. Itu aja. Dia tidak akan minta uang kok dari kalian. Sampai kapanpun nanti kalian kok yang minta uang sama orang tua. Gitu ya. Jadi hilangkanlah special thanks itu kepada orang lain. Kepada orang tuamu lah buat special thanks. Yang paling apa lagi, ada mahasiswa yang tidak membuat ucapan terima kasih di kata pengantarnya. Padahal ucapan terima kasih kepada pembimbing 1, pembimbing 2, yang membimbing kepada pegawai pustaka, kepada sahabat-sahabat pusat tingkat, kepada ini, kepada yang terkasih. Orang tuanya nggak ada terima kasihnya. Lalu saya buat, mana ucapan terima kasihmu sama orang tuamu? Nggak ada. Apakah dia lupa? Nggak tahu saya. Masa lupa orang tuanya? Lalu yang dia ingat setiap hari, pacarnya misalnya. Kan aneh itu. Masa lupa sama orang tuanya? Mungkin dia lupa mulai tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 20 ke atas baru ingat kan. Pak, Ma, kirim dulu, udah habis ini. Nah, itu ingat dia. Tanggal 20 ke atas ingat orang tuanya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 tak ingat karena dia sudah makan Starbucks kan. Minum kopi susu. Bapaknya tak pernah minum kopi susu, dia minum kopi susu pula itu. Setelah dapat beasiswa dari kampung langsung pergi keluyuran kan, ke mall misalnya. Ya, jadi apa penghargaan kita kepada orang tua kita? Oke, sudah pas ini. Silakan Komti berdoa. Tidak ada yang mau berdoa? Terima kasih untuk Bapak dosen kami. Untuk memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami berada di dalam kerajaan surga, kembalikan Yesus pada mata sekolah karunia yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini, ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai perkuliahan kami, kiranya Kau berserta di dalam kami, ya Bapak. Yang kepada Bapak pesan kami, supaya bisa kami dapat apa yang nanti Bapak pesan kami dan bisa kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Terima kasih Bapak, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mencari syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, silakan buka kamera. Saya lihat ini kuliahnya ini benar-benar kuliah ini. Silakan buka kamera. Si Aldi Ginting, silakan. Shirley, si Gaby, Jessica, Dani, Naboban. Kalau nanti ada yang berkaus obrol itu langsung sharing itu ya. Chandra, Agus Floren, silakan buka kameranya. Chandra, Agus Floren, Gaby. Silakan Gaby buka kameranya. Chandra, oke. Lembar kedua. Adelia, Maya, silakan buka kameranya. Yemima, Maya. Oh, siapa nih? Jeremia ya. Ya, silakan buka kameranya Jeremia. Maya. Oke, ini tidak buka ya, Jeremia. Narta, Adelia. Sirai ini wajahnya kelihatan apa enggak? Sirai hanya rambutnya yang kelihatan hitam. Wajahnya enggak kelihatan.
Oke, ya tunjukkan, wah seperti ini ya, kelihatan seperti saya. Saya kan melihat pakaian saudara gitu. Karena ya kita nggak bisa lihat semuanya. Yang saya lihat kan orang yang berpakaian resmi yang kuliah ini. Kalau tidak resmi saya remove dari ruangan ini. Oke ya, baik. Beberapa orang katanya tidak bisa buka kamera karena sinyal ya. Oke, saya sudah lihat. Terima kasih. Anda serius dalam perkuliahan ini. Bagi yang tidak bisa buka kamera silahkan tutup. Tapi jangan tinggalkan karena sesekali nanti akan saya panggil saudara ya. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, masih lanjutan dari buku panduan kita, dan bagaimana nanti kita mengaplikasikan buku panduan ini dalam kehidupan penulisan skripsi kita. Topiknya adalah soal bentuk dan isi proposal skripsi. Secara umum kalian sudah pasti tahu karena sudah berkali-kali melakukan penulisan karya ilmiah ya, atau paper-paper waktu kuliah. Tapi saya ulangi lagi untuk mempertegas persiapan kalian menulis skripsi semester depan. Nah, yang pertama nanti bentuk proposalnya itu harus ada judul. Nah, judul itu harus pakai huruf kapital. Ya. Jadi harus ada judul. Kalau nggak ada judul, ya nggak bisa disebut proposal ya. Nah itu, jadi harus ada judul. Jadi judulnya harus huruf besar semua. Nah, kalau tidak ada mahasiswa membuat huruf kecil ya, bukan itu, tapi huruf besar. Nah itu yang pertama. Kemudian judul itu harus jelas ya. Kemarin kita sudah bicarakan itu. Bagaimana judulnya harus jelas. Jadi kemudian nanti dalam menulis judul itu ada aturannya. Kadang mahasiswa dalam menulis judul itu dia sembarangan menulis, seolah-olah tidak penting bagi dia judul itu, hanya untuk memenuhi syarat saja gitu. Nah misalnya contoh ini. Ini harus huruf besar. Nggak boleh seperti ini. Jadi harus huruf besar, huruf kapital seperti ini. Nah ini kan tidak beraturan ini. Tidak beraturan apanya. Apa namanya? Nah, ini kan tidak beraturan. Dia harus tinggal di tengah dan sebagainya kan. Nah jadi ya baguslah membuat judul. Kemudian nanti dalam setiap judul, kalau dia kata penyambung, kata sambung, tak usah huruf besar. Nah, makanya sini saya buat misalnya contoh terhadap, dalam, bagi, itu tidak perlu huruf besar. Sama seperti ini kan D, huruf D enggak huruf besar itu. Nah, jadi setiap kata-kata penghubung jangan buat huruf besar. Yang huruf besar itu ialah kata-kata. Misalnya suatu tinjauan eksegesis kanonikal, itu huruf besar semua. Tapi kata terhadap itu huruf kecil. Hukum balas dendam itu huruf besar. Tapi dalam itu huruf kecil. Keluaran huruf besar. Dan huruf kecil, implementasi huruf besar, baginya huruf kecil, orang percaya masa kini. Nah itu, jadi harus ada aturan yang kalian pahami soal judul. Jadi jangan buat huruf kecil.
Itu soal judul. Nah, yang kedua, setelah judul, yang harus kalian kerjakan nanti, siapkan, ialah latar belakang. Jadi latar belakang itu harus jelas. Dan jumlah halaman latar belakang itu hanyalah 5 sampai 7 halaman. Jangan panjang-panjang. Banyak kali membuat latar belakang sampai 15 halaman lah, 20 halaman. Bukan soal panjangnya latar belakang itu baru bagus, enggak. Tapi kalian memahami latar belakang itu apa? Jelas penyampaiannya, udah cukup 5 sampai 7 halaman. Tidak usah panjang-panjang. Nah, sering mahasiswa mengisi latar belakang itu tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran gitu. Yang sering diisi mahasiswa latar belakang itu mengapa panjang? Ini definisi. Dia isi latar belakangnya itu definisi. Kalau misalnya judul skripsinya tentang, katakanlah misalnya kemarahan Yesus di bait suci. Itu kemarahan Yesus di bait suci lah judul skripsinya. Lalu dia bahaslah kemarahan itu panjang lebar. Mulai dari kamus bahasa Inggris, KBBI, kamus Yunani, kamus Ibrani, bahasa ini, bahasa itu, bahasa sampai berpuluh-puluh halaman soal definisi kemarahan. Bukan itu latar belakang. Kalaupun kalian mau buat definisi, itu hanya 1-2 kalimat saja tentang kemarahan. Tetapi apa yang hendak kalian tulis latar belakang itu ialah apa alasanmu menulis judul itu? Apa ketertarikanmu sehingga kamu menulis judul itu? Selain itu apa lagi? Apa masalah yang kamu temukan dalam latar belakang itu? Apa masalah? Seperti yang saya katakan, karya ilmiah yang tanpa masalah itu bukan karya ilmiah. Karya ilmiah itu ialah punya masalah, lalu dia akan mencoba menyelesaikan masalah itu secara ilmiah. Itulah karya ilmiah. Jadi yang diisi di situ itu saja tadi. Alasan. Baru apa masalah? Masalah dalam apa itu? Dalam skripsi itu. Itu yang akan diteliti. Gitu. Nah, ini yang sering mahasiswa tidak jelas pemahamannya apa itu latar belakang. Latar belakang itu ketertarikan kita. Lalu apa masalahnya? Misalnya kalau kita ambil contohlah kemarahan Yesus di bait suci. Nah, kamu tertarik. Saya sangat tertarik menelisik kemarahan Yesus di bait suci. Judul ini sudah banyak dibicarakan orang. Tapi secara pribadi saya perlu mendalami mengenai kemarahan Yesus. Mengapa Yesus marah di bait suci? Para peneliti telah melakukan bla 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 bla. Tapi saya akan melihat kajian ini dari segi tafsiran historis kritis terhadap teks Yohanes, Markus dan sebagainya. Lalu persoalan penelitian yang saya lihat di sini ialah masih kurang banyak tafsiran yang berkaitan dengan kemarahan ini. Memang sudah ada buku tafsiran yang ditulis oleh si X, si B, si C. Tapi saya akan membuat analisa historis kritis dari sudut pandang bla bla bla. Jadi persoalan utama yang terlihat di sini ialah kajian mengenai kemarahan Yesus ini dari sudut pandang historis kritis belum ada. Itu sebab saya membuat judul ini. Itu latar belakang. Jadi jelas apa alasan kita
apa masalah yang hendak kita selesaikan atau hendak kita teliti. Itulah latar belakang masalah. Namanya pun latar belakang masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada persoalan, ngapain ditulis? Akhirnya mahasiswa banyak supaya tebal proposalnya itu dibuatlah definisi tebal banyak-banyak. Ini nggak usah. Ini saya coret semua itu kalau definisi-definisi. Nggak ada gunanya kalau hanya membahas definisi. Langsung saja kepada topik. Jadi tidak usah membahas definisi-definisi. Tapi memang ya kita selalu begitu, saya lihat modelnya seperti itu, membahas definisi-definisi sehingga nggak nyampe tujuannya. Itu jadi hindarilah definisi karena itu nanti akan dibahas pada bab 2. Definisi itu akan dibahas pada bab 2. Nah itu ya soal latar belakang. Jadi hanya 5-7 halaman. Kalau S2 itu 7-10 halaman. S3 10-15 halaman. Jadi kalau ada latar belakang masalah kalian sampai 15 halaman, kalian sudah dokter loh. Jadi kalian memang bernafsu dokter, tapi belum selesai satu itu aja persoalannya. Bernafsu menulis banyak latar belakangnya. Tapi nggak jelas pula itu persoalannya. Sudah panjang, tapi nggak jelas. Maunya makin panjang, makin jelas. Ini makin panjang, makin bingung. Tanya pun dia nggak ngerti dia apa yang dia tulis. Nah, jadi tulislah apa yang kau ngerti. Paling-paling 5-7 halaman itu. Latar belakang masalah. Nah, baru setelah itu ada identifikasi. Identifikasi itu setelah kamu lihat persoalan itu, nah identifikasilah satu-satu persoalan itu. Adanya tafsiran kemarahan Yesus yang belum historis kritis. Adanya penafsiran yang sudah dilakukan si A, si B, si C, tapi dari sudut pandang biblis. Adanya itu tunjukkan ada. Tapi ada mahasiswa membuat identifikasi masalah, tapi tidak ada disebutnya di latar belakang. Itu yang sering. Identifikasi masalahnya lain, diambil mungkin dari kitab lain. Padahal identifikasi masalah itu diambil dari latar belakang. Dari sini semua diambil. Jangan ambil dari kitab lain. Semua ini identifikasi masalah harus diambil dari sini. Apa yang kau tuliskan itu. Identifikasilah satu-satu. Cukup 3 atau 4, cukup. Jangan banyak lagi. Baru kau batasi masalahnya. Ini mahasiswa sering tidak mampu. Apa itu artinya pembatasan masalah? Pembatasan masalah itu kita batasi diri kita mengkajinya. Uraian tentang kemarahan Yesus itu ada banyak sekali yang perlu dikembangkan di sini. Bisa ditafsir dari biblika, bisa ditafsir dari historika, bisa ditafsir dari segi penggembalaan pastoral, bisa ditafsir dari segi praktika ya. Tetapi saya tidak akan membahas itu semuanya. Saya hanya membahas dari historis kritis. Tafsiran historis kritis. Kita batasi diri kita. Sehingga tidak akan membahas nanti tafsiran biblis. Ya secara kritisnya saja. Mengapa Yesus itu marah dulu secara historis kritis? Apakah memang ada orang pemimpin agama misalnya bisa marah? Kan itu kan historis kritis. Jadi bukan lagi menafsir secara tekstual, itu kan kerjanya biblika. Nah, ini dibatasi masalahnya supaya jangan melebar, supaya jangan melar. Baru rumuskan masalahnya. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaannya jangan banyak-banyak, cukup saja 3. Udah cukup 3. Karena ini nanti pertanyaan yang 3 ini harus dijawab di skripsi kita. Kalau kita bertanya, dijawab. Dijawab di mana? Itu di bab 2,
sampai bab 4. Harus kita jawab semua pertanyaan kita itu. Sering mahasiswa menulis pertanyaannya ada 6, tapi jawabannya pun tidak ada di mana-mana. Jadi pertanyaan ini harus kita jawab di sini. Di bab 2 dan sampai bab 4. Kalau misalnya kita buat pertanyaannya, mengapa Yesus marah di bait Allah? Maka nanti jawab lagi di bab 2, jawab di bab 3, jawab di bab 4. Apakah faktor-faktor yang membuat Yesus marah? Maka jawablah itu di bab 2, bab 3, bab 4. Nah ini, jadi pertanyaan itu harus dijawab. Nah baru nanti masuk tujuan. Tujuan itu pun harus berhubungan dengan rumusan masalah. Mengapa Yesus marah di bait Allah? Berarti tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa Yesus marah di bait suci. Jadi sambung dari pembatasan dari perumusan masalah tadi. Apa faktor-faktor yang membuat Yesus marah? Itu pertanyaan penelitiannya tadi. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa faktor-faktor yang membuat Yesus marah. Demikian nanti manfaatnya. Manfaat ini juga harus nyambung ke tujuan penelitian. Apa manfaatnya? Tadi untuk mengetahui mengapa Yesus marah, manfaatnya agar menambah wawasan teologis tentang alasan mengapa Yesus marah di bait Allah. Nah, itu jadi dia nyambung antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu harus nyambung, satu kesatuan. Nah setelah itu kita sudah tahu masalahnya, identifikasi masalah sudah ada, pertanyaan masalah sudah ada, tujuan sudah ada, manfaat sudah ada. Sekarang bagaimana kita mengerjakannya, menyelesaikannya secara ilmiah? Perlu ilmu. Ilmu itulah yang kita pakai di sini dalam metodologi penulisan. Jadi bukan metode ya. Ini memang kita masih dipakai metode. Bukan metode tapi metodologi. Metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah secara ilmiah. Ini metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada 3. Sekarang mahasiswa sering membuat metode penulisan, penelitian, library research, field research, itu saja. Hanya 3 baris. Bukan itu. Metodologi penelitian itu ada yang disebut dengan kualitatif, ada yang disebut dengan kuantitatif, dan ada yang disebut dengan campuran. Campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Biasanya orang yang menggunakan campuran ini adalah dia tidak mampu mencari pembenaran dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi masalah yang kita temukan di lapangan itu harus diselesaikan secara metodologi. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian kita tadi, kita butuh ilmu menyelesaikan masalah itu. Untuk mencari jawaban, untuk mencari kebenaran. Mengapa Yesus itu marah tadi di bait Allah? Lalu untuk mencari jawaban yang benar, saya menggunakan metodologi. Yaitu yang pertama kuantitatif, kedua kualitatif, dan ketiga campuran. Apa bedanya? Jadi mahasiswa sendiri tidak bisa membedakan apa beda kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, alat untuk mencari, mendapatkan kebenaran itu, alat untuk mendapatkan kebenaran itu ialah melalui wawancara dan atau wawancara yang mendalam, in-depth interview. Ini alatnya
untuk mencapai jawaban kita, mengapa Yesus itu marah? Jawabannya harus kita temui dengan wawancara. Dan wawancara mendalam. Siapa yang diwawancarai? Tidak perlu banyak, tapi yang perlu berkualitas. Wawancarailah pimpinan gereja misalnya, teolog. Ya. Wawancarailah pemimpin-pemimpin agama. Pokoknya yang berkualitas. Bisa dia rektor, bisa ketua sinode, forus. Pokoknya yang berkualitas lah. Jangan pula tanya nanti, mengapa Yesus marah ditanya tukang becak, nggak nyambung. Atau ditanya OB, nggak nyambung. Mereka nggak ngerti. Itu mencari kebenaran dengan wawancara. Itu kualitatif namanya. Kualitas ya. Mencari kebenaran dengan kualitas wawancara. Itu tidak perlu banyak orangnya. Karena bukan banyaknya orang yang menentukan kebenaran. Tapi kualitas orang yang kita wawancarai itu ya akan memberi kebenaran terhadap pertanyaan kita. Yang kedua, kuantitatif. Namanya pun kuantitatif. Kuanti itu banyak. Berarti alat untuk mendapatkan kebenaran dalam kuantitatif ini ialah kuesioner atau angket. Maka dia akan meneliti kebenaran itu, mendapatkan kebenaran itu dengan menyebarkan angket, menyebarkan kuesioner. Makin banyak disebar, makin benar. Itu alatnya untuk mencapai kebenaran. Nah, kalau ini disebut dengan positivisme yang kuantitas, kalau kualitas itu disebut dengan nihilisme. Mengapa nihilisme? Dia berangkat dari ketiadaan. Tapi kalau kuantitas, dia berangkat dari keadaan yang sudah ada. Dia sudah positif. Kalau ditanya misalnya nanti, apakah ini bebas? Jadi kalau bagi kuantitatif, dia akan berkata, diduga yang warna hijau dan lurus panjang diduga bebas. Diduga. Berarti ini sebenarnya dia sudah tahu bebas. Maka dia namanya positivisme. Berangkat dari positif. Tetapi walaupun ini bebas, secara ilmiah dia harus buktikan apakah ini bebas. Maka dia teliti. Dia buatlah angket. Dia buatlah pertanyaan. Dia sebarlah kepada 50 orang. Menurut Anda, warna yang hijau berukuran sekitar 30 cm dan lebarnya 1,5 cm. Apakah menurut saudara ini bebas? Jawab, ya, setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju sekali. Nah, baru dikumpullah setelah diberi angket kan, mencari kebenaran apakah ini benar bebas. Dari 50 yang saya sebar angket, 45 mengatakan bebas, 3 mengatakan tidak tahu, 1 mengatakan abstain. Maka dari hasil penelitian ini dibuktikan pembuktian hipotesa. Ternyata warna hijau berukuran lebar 1,5 dan panjang 30 itu adalah bebas. Itu selesai, itu kuantitas. Makin banyak nanti diwawancarai, 100 orang makin benar, 1000 orang makin benar. Jadi dia soal luas, makin luas kita lakukan wawancara penyebaran angket makin benar. Kalau satu gereja, 2 gereja, 1 wilayah, se-Indonesia makin benar. Tapi karena kualitatif bukan soal banyak, tapi soal kualitas. Jadi kedalaman. Di sini sering mahasiswa tidak bisa membedakan. Apalagi kayak baru-baru ini kan kami ujian skripsi kan. Metodologi yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah metodologi kualitatif.
Wah, bagus, kualitatif. Berarti dia wawancara dan wawancara mendalam. Ternyata di bawah ada angket. Ada angket. Jadi dua-dua dia gunakan. Wawancara ya, angket ya. Berarti itu mix method. Mix method atau metode campuran dicapai jika kita gagal mendapatkan kebenaran dari salah satu tadi, kualitatif dan kuantitatif. Gagal kita mendapatkan kebenaran, maka butuhlah dua-dua kita pakai. Tapi kita sebenarnya saya lihat latah saja dia gunakan dua-dua tanpa mengerti apa artinya metodologi kualitatif dan kuantitatif. Jadi kan sudah jelas ya, nanti kalian tentukanlah. Nah, kemudian hipotesa. Memang di apa kita masih ada menggunakan hipotesa. Hipotesa ini tadi diduga ada jika maka gitu ya. Sebenarnya ini cocok untuk penelitian yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif tidak perlu apa, tidak perlu hipotesa. Ya bagaimana dia membuktikan? Karena dia belum tahu jawabannya. Dia belum melakukan wawancara, belum menemukan kebenaran. Tapi kalau kuantitatif, dia sudah punya kebenaran. Maka dia tadi positivisme. Maka dia cocok membuat hipotesa awal. Diduga, jika, maka. Jika warna merah, warna hijau, ukuran 30, dan lebar 1,5, diduga sebagai belibas. Nah itu kan duga. Nah, apakah ini belibas? Belum tentu. Penelitian dulu. Buktikan dulu secara ilmiah. Itu namanya positivisme. Cocok itu buat hipotesa bagi yang kuantitatif. Nah, baru apa lagi di proposal itu yang harus ada? Sistematika penulisan. Jadi ada sistematika penulisan. Sore. Masuk sore. Oh. Udah bicaranya. Masuk sore aja. Ini bukan sore nih. Ini masih siang. Kalau nggak perlu matikan aja. Mic-mu bukan kamu, mic-nya dimatikan. Biarkan saya dulu bicara. Ya. Makanya saya bilang kalian serius nggak yang kuliah ini? Kalau nggak serius capek saya loh ngomong-ngomong ini. Bukan kepentinganku ini, aku udah lewat dari sini. Untuk kalian ini, supaya selesai kalian cepat dari kampus kan. Kalau untuk saya udah lewat, saya sudah lewat semua ini. Tapi ini untuk kalian, bro, sis ya, untuk kalian ini bro, bukan untuk saya. Seriuslah, serius ya. Apa namanya, fokus supaya kalian bisa nanti cepat tamat. Jangan lama-lama menulis skripsi lama-lama. Nah, karena tadi nggak tahu. Untung kalian dibimbing. Yang lain-lainnya nggak dibimbing. Nggak ada mata kuliah bimbingan skripsi bagi mereka. Kalian masih bersyukur dibimbing sebelum menulis. Kalian dulu nggak ada bimbingan. Oke, ya gitulah kuliah dari ini ya. Di mute pun semua tetap juga bobol. Mungkin tangannya latah juga membukanya. Ingin bicara dia. Atau siapa yang mau bicara dulu? Ada pertanyaan sampai di sini? Open mic lah, silakan. Siapa yang mau bicara? Ada yang bertanya? Silakan. Ada? Mahasiswa dikasih bicara nggak mau. Enggak, Pak. Tidak dikasih bicara dia.
Ada yang mau bicara, silakan. Atau bertanya lah. Sambil rileks saja. Bisa minum kopi. Enak kuliah daring ini. Bisa minum kopi. Bisa sambil makan ya. Tapi kalau makan tutup kameranya, nanti lihat orang. Tapi kalau saya nanti, enggak mungkin ya. Saya makan aja dulu. Enak. Ini ada duku. Oke ya, izinkanlah saya lagi untuk meneruskan ya. Untuk kalian ya. Ini untuk kalian. Oke, saya lanjutkan ya. Harus ada sistematika penulisan. Jadi sistematika penulis itu nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5. Jadi bab 1 mengenai apa? Biasanya itu latar belakang. Masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika. Itu ada yang ditulis. Dan setelah itu nanti itu sebenarnya sudah menjadi daftar isi nanti yang akan kita lakukan. Lalu kepustakaan utama. Dalam pengajuan proposal, kalian harus punya buku 25. Makanya sekarang kumpullah buku-bukumu. Jangan semester depan mencari buku-buku. Buku-buku yang kau gunakan itu 25. Yang kau tulis menjadi catatan kaki. Atau yang kau gunakan dalam penulisan proposal. Kalau tidak 25, nanti kamu tidak lolos untuk menulis skripsi. Bahkan dari 25 itu ada 2-4 bahasa Inggris. Dan itu di luar kamus. Jangan pakai dictionary berbahasa Inggris kan. The Dictionary of Tyndale, the Dictionary of New Testament. Enggak bisa. Itu dictionary. Yang dimaksud berbahasa Inggris itu buku utama yang membahas tentang skripsimu itu. Kemarin ada yang ujian satu pun bukunya nggak ada bahasa Inggris. Alasannya katanya tidak ada dibahas ini dalam bahasa Inggris katanya. Ketawa kita. Padahal judulnya narkoba. Katanya nggak ada itu dalam bahasa Inggris. Padahal di setiap tempat kan say no to apa biasanya ditulis say no to drugs. Ditanya itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris katanya. Jadi katanya nggak ada buku-buku yang membahas dalam Inggris. Ketawa tuh. Tapi kalau dia tidak pernah baca, tidak cari, ya mungkin. Nggak mungkin hanya di Indonesia orang drugs narkoba kan, enggak kan? Di Eropa sana banyak itu drug. Yang membahas itu pun banyak. Tapi dia nggak cari. Nah, jadi itu. Nanti kalau skripsi, buku-buku yang digunakan itu minimal 8 berbahasa Inggris. Di luar kamus. Nah, jadi sekarang mulailah kumpul buku-buku. Pergilah ke perpustakaan-perpustakaan teman-teman kita di STT Sumatera Utara, STT Baptis, STT Paulus, STT Bandar Baru, GMI, STT Pelita, Harapan, Rumah Penyembahan, STT STT Gloria ya, banyak STT. Pergilah ke sana bertandang. Baca-baca buku di sana. Kalau bisa pinjam, syukur. Baru fotokopi. Kalian sudah pernah bertandang ke perpustakaan teman-teman di Medan ini? Siapa yang sudah pernah? Belum, Pak. Wah, itu berarti jago kandang. Kalau misalnya tidak pergi ke perpustakaan orang lain, minimal pergilah ke toko buku. Ya, belilah bukumu. Kalau sudah menulis skripsi itu beli bukumu. Jangan lagi pinjam-pinjam. Dari perpustakaan pinjam dulu baru kopi supaya jangan lagi perpustakaan. Gitu. Jadi kumpulkanlah dari sekarang. Kalau saya bukan dari sekarangnya, saya mulai dari tingkat 1 pun ada kumpul-kumpul buku-buku. Nah, makanya banyak buku kita.
Kalau teolog itu tidak punya buku, disangsikan dia keteologannya. Apa yang membuat dia teolog? Kalau tidak banyak baca buku. Sama dengan petani. Kalau dia petani, mengaku petani, tapi tidak punya lahan, tidak punya cangkul, tidak punya babat, tidak punya alat cangkul, alat pertanian, itu pembohong. Jadi kalau kalian mengaku seorang teolog, tapi buku-buku kalian tidak ada, pembohong juga. Ate lek, masuk sore lek. Darong le. Isi dok masuk sore. Kiri sih raja lek. Mic-mu tadi Wahyu. Apa? Kenapa? Kedengaran sama Bapak itu. Udah masuk Bapak. Oh, mau kuliah sok. Gitu, ibu mati terus ini bah. Sudah selesai diskusinya. Oke lah, gak apa-apa, biasa itu. Oke ya. Jadi usahakanlah mengumpul buku itu dari sejak sekarang. Kumpul-kumpul ya. Daripada membeli rokok. Rokok sekarang ada sudah 20.000. Tahanlah, jangan merokok kan. Belilah buku satu bulan. Kalau lipstik kalian misalnya 50.000, tahanlah, jangan dulu pakai lipstik, kan gak apa-apa kan. Nggak kurang kok kecantikan kalian, cantik-cantiknya kalian semua kan. Tapi buku itu membuat kalian semakin berwibawa gitu. Kalau nanti kalian menjadi pendeta, lalu jemaat datang ke rumah kalian, dilihat bukunya nggak ada. Pertanyaan mereka, apa yang mereka khotbahkan ya? Apalagi dilihat rak bukunya itu tahun 1951, 1917. Nggak ada buku tahun 2021. Gimana khotbahnya itu mengenak ke jemaat? Yang dibaca Calvert, ya si Calvert pun entah kemana sekarang. Bacalah buku-buku yang teranyar, yang terbaru kan. Jadi ketika jemaat berbicara sesuatu, kita sudah tahu. Makanya kita harus pergi ke toko buku, lihat buku baru, beli, baca. Sehingga wawasan berteologi kita baru, bukan usang. Ini menurut Paulus, entah Paulus kapan mana lagi itu, uraian yang dia baca, bukunya Gronen misalnya, tahun 1960. Padahal sudah ada keluar Samuel Behak tahun 2020 misalnya kan, itu kan harus kajian terkini. Maka nanti skripsi pun hati-hati. Yang diizinkan kalau menurut peraturan yang baru ya, yang diizinkan sekarang menulis karya ilmiah, buku-bukunya ialah 10 tahun belakangan ini. 10 tahun. Tapi kalau saya baca buku-buku mahasiswa skripsi sekarang, masih ada 1936. Wih, aku ragu buku itu ada. 1936 pakai bahasa Inggris pula itu. Wah, ini kawan nih ketahuan kali pembohongnya gitu. Jadi ya udahlah, dimaklumi aja, biar selesai dia kan. Tapi dari segi ilmiah enggak berguna lagi itu kawan. Kalau kita yang bacanya udah ketawa kita membaca itu. Kami tahu kok semua itu bukan menyentuh bukunya pun kalian tidak tahu. Tapi itu dibuat supaya ada bahasa Inggrisnya kan. Tapi itu tadi 1936, 1950-an. Ini ada lagi yang copy paste kan, catatan kaki. Dia buatlah apa namanya ini, ini yang apa itu, ensiklopedia Alkitab ya, ensiklopedia Alkitab. Nama penulisnya dia buatlah YKBK, baru ensiklopedia Alkitab. Terbitan Tindale katanya. Penerbit Tindale.
Masa tinggal di Indonesia aja itu dicetak. Itu contoh. Karena dia mungkin copy paste punya orang. Atau yang paling ngeri lagi, wawancara. Wawancaranya tahun 2015. Sekarang dia menulis skripsi 2021. Tapi dia sudah wawancara 2015. Kan aneh itu. Mungkin dia copy dari tulisan orang yang meneliti atau menulis tahun 2015. Dia masukkan aja. Ketahuan dia. Wawancara 2015. Jangan-jangan 2015 dia belum sekolah STT. Masih SMA kelas 2 dia. Tapi sudah menulis skripsi dia wawancara. Wah, ini hati-hati loh. Hati-hati. Jadi mulailah kumpulkan satu-satu referensimu, buku-bukumu, ya, sehingga nanti ya jangan ketahuan gitu, ya ketahuan sikit-sikit sih nggak apa, tapi kalau ketahuan banyak, ya kurang enak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya sampai di sini? Oke, kalau sudah paham sampai di sini, saya teruskan aja. Nah, kita akan masuk pada sistematika skripsi. Skripsi itu secara umum dibagi 4 bagian. Yang pertama itu adalah awal, kemudian nanti inti, yang ketiga kesimpulan dan saran, dan keempat referensi. Apa yang dimaksud dengan awal? Awal itu bagian dari awal, ya, halaman judul. Nah, jadi kalau ini sebenarnya tanpa menunggu lama, kalian sudah bisa kerjakan itu. Awal-awal itu. Karena itu kan gampang. Tidak membutuhkan energi. Kalian bisa melihat contoh-contoh punya abang kakak kelas kalian, bagaimana sampulnya, dan itu ditiru aja. Apa yang harus ditulis di awal itu dikerjakan, sehingga kalian sudah bisa memulai pekerjaan kalian dari awal. Nah itu, jadi itu yang saya maksud. Jadi apa yang bisa dikerjakan, kerjakan saja dari awal. Itu yang mau saya sampaikan, sehingga kalian nanti di akhirnya kalian tidak lagi dikejar-kejar oleh waktu, tapi kalian sudah melakukannya dengan baik. Ya, sebentar saya tunjukkan contoh. Saya tunjukkan contoh. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan sudah bisa kalian kerjakan di awal, mengerjakan satu lembar begini, membuat seperti ini. Ini kan gampang, satu halaman selesai. Dicicil-cicil. Nah, judulnya sudah dapat, lalu dibuat seperti ini. Buat ini habis satu, akan satu lembar. Selesai satu. Masuk ke halaman 2. Ini lembar pengasahan persetujuan skripsi. Nah, buat judul, nama, baru disetujui oleh dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Lembar baru bawahnya diketahui oleh ketua STT, ketua prodi. Lembar kedua selesai, baru lembar ketiga, ini surat pernyataan bahwa kita tidak plagiat, asli, ya, menyatakan skripsinya adalah hasil karya sendiri, ditandatangani nanti pakai materai di sini. 3 halaman sudah selesai. Kata pengantar. Ini kan? Ini sudah bisa dikerjakan di awal. Sambil kalian
mencari bahan-bahan dan sebagainya itu sudah bisa dikerjakan. Tapi cara mengerjakannya buatlah manajemen file. Bagaimana kita manajemen file supaya kita siap nanti dari awal sampai akhir kita manajemen file kita. Nah, misalnya contoh seperti ini. Kita buat manajemennya. Ini misalnya disertasi. Lalu saya buat revisi kedua, revisi ketiga, revisi keempat, final, sampai final. Kita melakukan revisi, itu artikan pembimbingan itu. Setelah final, ini disertasi final. Nah, kita buat seperti ini tadi. Nomor 1 sampul depan, nomor 2 sampul pengesahan, nomor 3 pernyataan integritas, sampai nanti 19 item, lampiran. Nah, kalau sudah oke semua ini, kan bisa hal-hal yang umum bisa kita kerjakan, baru nanti kita satukan filenya di sini. Di sini file yang sudah selesai. Digabung mulai dari nomor 1 sampai 19 menjadi satu file. Nah, itu yang dimaksud tadi bagian awal. Bagian awal itu adalah bagian yang bisa dikerjakan. Itu tidak perlu pakai analisis itu. Nggak perlu. Ya, nggak perlu pakai analisis. Ya, hanya membuat daftar isi dan sebagainya. Itu pendahuluan tadi. Bagian awal. Yang ini. Halaman judul, baru halaman persetujuan pengesahan, ya kan? Bersihkan persetujuan skripsi tangani oleh dosen pembimbing 1 dan 2, baru nanti ada ketua dan dirpas, atau kalau kita prodi ya, bersihkan lembar pengesahan skripsi, ditantangani oleh dosen penguji, dosen pembimbing, ditantangani oleh ketua dan sebagainya. Ya, ini sudah bisa ditulis sendiri dulu di awal-awal. Baru kata pengantar. Kata pengantar itu jangan banyak-banyak, dia hanya 1 sampai 3 halaman. Jangan pula nanti ucapkan semua satu desa, satu kampung. Terima kasih Namboru, tulang, opung, bulang, kalimbubu, tak usah panjang-panjang. Tapi ada juga mahasiswa tidak membuat apa loh, tidak membuat ucapan terima kasih sama orang tuanya loh. Masa sama orang tuanya pun dia tidak punya ucapan terima kasih. Kasihan loh. Sama orang tua tidak punya ucapan terima kasih. Ini sama siapa lagi? Ucapan terima kasih kita. Ngeri kan kalau nggak ada ucapan terima kasih orang tua. Padahal kita yang membuat apa kita berhasil semua itu karena orang tua. Masa kepada pembimbing 1, 2, pembimbing 3, dosen penguji, sama si doi kita pun tadi kita buat terima kasih, tapi sama orang tua tidak ada ucapan terima kasih. Nah, jadi hati-hati. Nah, ada contohkannya. Ini hanya contoh, tapi bukan untuk ditiru ya. Misalnya ini. Sebentar. Nah, ini. Tidak ada ucapan terima kasih sama orang tuanya. Ini kan ibu ini, bapak ini, dosen ini, lalu tidak ada. Ada sama orang tuanya. Nah itu. Jadi apa itu?
suatu pertanyaan itu kan. Kenapa sama orang tuanya pun dia tidak punya rasa terima kasih. Oke, itu kata pengantar ya. Baru setelah itu abstrak. Jadi bukan abstraksi ya, abstrak. Dan abstrak itu satu halaman dan antar 150 sampai 200 kata. Dan punya kata kunci nanti. Dan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama itu berbicara soal latar belakang masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, apa penelitian. Paragraf kedua nanti metodologi penelitian, paragraf ketiga itu result, hasil penelitian. Nanti selanjutnya kita akan bahas itu, apa itu abstrak. Baru kemudian daftar isi. Daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Itulah bagian awal. Lalu bagian inti. Apa yang disebut bagian inti? Bagian inti itu adalah pendahuluan baru bab bahasan utama, yaitu bab 2 sampai bab 4. Pendahulu itu ke bab 1. Itu sudah waktu proposal kita itu sudah menjadi bab 1 nanti. Lalu kesimpulan. Ini yang inti. Tapi harus ingat, ini semua batasannya ada. Coba kita lihat nanti di ujung sini. Batasan halaman daripada skripsi itu 60 sampai 100 halaman. Jadi kalau kalian menulis skripsi itu lebih dari 100 halaman, bukan semakin bagus sebenarnya, tapi ya capek saja kalian. Ngapain menulis banyak-banyak? Ada yang menulis 150 halaman. Kalau sudah 150 halaman, kalian itu sudah tesis, sudah S2. Ada yang sampai 200 halaman. Kalau sudah 200 halaman, kalian sudah doktor. Jadi ngapain kalian membuat capek dari kalian? Ya hanya 60 sampai 100 halaman aja cukup. Lalu kalau 60 sampai 100 halaman, cobalah dibagi-bagi. Supaya jangan terlampau padat. Banyak skripsi capek kali kalian menulisnya kan ini. Jadi misalnya ini dibuat nanti bab 1 cukuplah dia hanya 15 halaman. Kan ini soal latar belakang masalah dan sebagainya tadi. Baru bab 2 cukuplah dia hanya 20 halaman atau 15 sampai 20 halaman. Ini kan definisi-definisinya ini. Tidak usah panjang-panjang. Baru bab 3 buatlah ini karena ini sudah besar, karena bab 3 ini adalah pembahasan, buatlah 30 halaman. Baru bab 4 ini juga harus besar, ini buat juga 30 halaman. Ini kan sudah 80 halaman. Sudah 95 halaman. Baru kesimpulan paling 1 lembar. Baru nanti kepustakaan 4 lembar. Pas dia 100 halaman. Ini 100 halaman ini. Gini aja cukup. Tapi sering apa yang saya bimbing ya, yang saya bimbing dan saya uji, mahasiswa itu di sini bab 2 ini bisa sampai 50 halaman loh. 50 halaman bab 2. Karena dimasukkan definisi. Kalau misalnya dia menulis tentang Yohanes, buku Yohanes sebagai tafsiran historis kritis katanya, dia masukkanlah nanti di situ struktur kitab Yohanes, siapa penulis kitab Yohanes. Baru dia masukkan nanti tema-tema kitab Yohanes. Ngapain? Ngapain itu di situ? Itu kan pembimbing itu. Kalian pelajarikan dulu pembimbing itu. Jadi ngapain masuk ke pembimbing di situ lagi? Kalian sudah pelajari pembimbing PB, pembimbing PL misalnya. Ngapain ditulis lagi pembimbing di situ? Menghabiskan kertas itu. Membuat tebal tulisannya, tapi tidak ada kaitannya dengan skripsi.
Jadi kalau misalnya tentang kemarahan, ya tentang kemarahan aja dibahas. Jangan tema-tema Yohanes, baru struktur kita Yohanes, dibuatlah pasal 1 sampai pasal 2, membicarakan pasal 2. Ngapain? Gak usah. Karena itu sudah kalian pelajari di pembimbing dulu. Nah itu. Nah setelah itu, kita akan bahas satu persatu soal pendahuluan. Apa isi pendahuluan? Tadi sudah kita bahas ya, latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode. Tadi sudah kita metodologi ya, bukan metode. Metodologi penelitian, hipotesa, kemudian sistematika. Itu bagian pendahuluan. Bagian bab yang utama, bahasan utama yaitu bab 2 dan bab 3, bab 4. Ini merupakan yang paling penting. Dan disinilah pokok-pokok skripsi itu ditulis. Disinilah kita menjawab pertanyaan penelitian kita itu. Kita akan menjawab semuanya di sini. Melalui analisa, hipotesa, teori, baru nanti hasil dari penelitian. Nanti diuraikanlah uraian teori ya di bab 2, kerangka konseptual atau hipotesa. Baru di bab 3, 4 nanti uraian empirik dan hasil penelitian. Nanti bab 3 itu gambar umum tentang objek penelitian, dan di bab 4-nya itu sudah bagian analisis dan refleksi teologis. Baru kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini yang sering masalah. Kita menganggap bahwa kesimpulan itu adalah summary, ringkasan. Dia bukan ringkasan, bukan intisari. Tapi kesimpulan itu ialah jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian. Kalau jawaban panjang kan ini di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu jawaban panjangnya. Apa yang kita tanya di rumusan masalah kita jawab di bab 2, bab 3, bab 4. Tapi di kesimpulan apa jawaban pendek kita terhadap pertanyaan penelitian itu? Mengapa Yesus marah? Nah, jawablah dengan singkat. Itulah kesimpulan. Tetapi kesimpulan yang ilmiah, bukan kesimpulan yang normatif. Kesimpulan normatif itu begini, mengapa Yesus marah? Lalu karena normatif, mengapa Yesus marah? Yesus marah karena di bait suci terjadi penjualan atau dagang atau apa namanya, dijadikan jadi dagang, pusat perdagangan. Maka Yesus marah. Itu namanya kesimpulan normatif. Mengapa Yesus marah? Karena bait suci disalahgunakan. Nah, itu kan kesimpulan normatif. Tapi kalau kesimpulan yang ilmiah, mengapa Yesus marah? Berdasarkan penelitian kajian historis kritis terhadap teks Yohanes sekian, maka ternyata Yesus marah karena penyalahgunaan dari fungsi bait suci dari rumah ibadah menjadi tempat perdagangan. Faktor-faktor yang membuat dia marah adalah bla bla bla, dan kesimpulannya adalah bla bla bla. Dan upaya yang dilakukan pendekatan-pendekatan secara metodologis, maka kemarahan Yesus disebabkan bla bla bla. Itu kesimpulan ilmiah. Tidak panjang-panjang. Kesimpulan ilmiah itu paling terdiri dari tiga paragraf. Tidak panjang-panjang. Sesuai dengan pertanyaan kita di rumusan masalah. Tapi dijawab secara singkat. Nah, jadi intinya kesimpulan itu harus diperkuat dengan bukti-bukti yang terdapat dalam uraian berdasarkan hasil pertimbangan penelitian yang secara data dan objektif, merupakan jawaban langsung terhadap perumusan masalah. Ini jawaban langsung terhadap perumusan masalah. Baru referensi. Referensi itu ada lampiran appendix. Lampiran itu bisa angket kalian atau pertanyaan kalian yang waktu meneliti dulu, atau apa namanya kuesioner, ya, hasil pertanyaan dengan
informan atau clipping atau apa itu nanti lampiran. Ya, kalau indeks ini kalau misalnya kalian memakai bahasa Batak atau bahasa Karo, bahasa Malungun, pembaca kan tidak mengerti apa bahasa Karo, bahasa Malungun misalnya. Maka buatlah nanti indeks. Misalnya turang itu sebutan untuk perempuan. Nah, kalau lae itu sebutan untuk laki-laki misalnya. Itu disebut, itu namanya indeks atau glosarium dalam bahasa lain. Baru teknik pengetikan harus ditulis dalam A4, diketik 2 spasi, jenis fontnya Times New Roman, teksnya size-nya 12, kalau judul 18 font 18, kalau subjudul fontnya 14, dan catatan kaki fontnya 10. Dari atas dia marginnya 2,5 cm, dari bawah dia marginnya dari margin bawahnya 2,5 cm, dari kiri 3 cm, dari kanan 2 cm. Baru halaman. Kalau halaman depan tadi yang awal-awal itu halaman depan dia pakai angka Romawi kecil, angka Romawi kecil. Tapi kalau untuk pendahuluan sampai kepustakaan itu pakai angka Arab 1, 2, 3 sampai daftar pustaka. Tapi lampiran menggunakan angka Romawi besar, ya, lampiran. Nah itu jadi ini apa aturannya. Lembar judul surat pernyataan tidak plagiat, persetujuan dan pengesahan tidak diberi nomor. Lembar judul itu tidak perlu nomor. Kemudian lembar judul bab tanpa nomor halaman tetapi dihitung. Walaupun nanti apa itu lembar pengesahan lembar halaman depan itu tak dihitung nanti sebagai lembar dari skripsi. Dihitung maksudnya jumlahnya. Pengaturan jarak. Pengetikan 1 spasi, kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris. Kalau dia ketik langsung 1 spasi. Baru pengetikan 2 spasi untuk seluruh naskah skripsi. Pengetikan 2 spasi dari judul tabel ke tabel dan dari tabel ke kalimat pertama. Kalau ada tabel 1, tabel 2, itu 2 spasi. Tapi kalau dari pengetikan nomor bab 1, bab 2, bab 3 misalnya, udah bab 1 ke bawahnya itu harus 3 spasi. Jaraknya 3 spasi. Baru bab 1, 1 ini juga 3 spasi. Nah, kalau misalnya contoh ya saya ambil contoh. Yang ini. Sebentar. Sambil contoh dulu. Bentar ya. Nah ini. Sambil contoh ini. Nah ini. Dari judul ke sini dia 3 spasi. Baru ini ke bawah juga 3 spasi. Itu yang dimaksud tadi 3 spasi. Baru ini pun 3 spasi. Nah itu yang dimaksud tadi 3 spasi itu. Dari judul ya. Dari bab ke bab. Tapi kalau dia tabel tadi, kalau kalian punya tabel nanti 2 spasi. Nah itu yang dimaksud dari tabel ke tabel dan tabel ke huruf 2 spasi. Tapi kalau dari judul dia 3 spasi. Nah, baru pengetikan skripsi
harus menggunakan justify, rata kiri, rata kanan. Sama dengan catatan kaki, harus justify. Jadi rata kiri, rata kanan. Dan jumlah halaman 60 sampai 100 halaman. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan komite memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baiklah Pak, terima kasih kepada Bapak Dosen kami yang telah memberikan penjelasan kepada kami pada siang hari ini. Dan untuk menutup perkuliahan kami, kita akan berikan kepada Saudara Dani Clinton. Untuk menutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam perkuliahan kami ini. Kiranya Tuhan perkuliahan kami ini menjadi bekal dalam pelayanan kami dan juga dalam pendidikan kami ke depannya. Terpujilah Engkau Tuhan, muliakanlah nama-Mu di sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Kita minggu depan. Salam siang. Salam. Salam siang.